Brady Kripumahu SMBA selaku pengemudi 1, kemudian Ibu Dr. Astrid Krisnawati SOSM SIM selaku pengemudi 2, dan Bapak Dr. Insinyur Abdul Mukti Soma MM selaku pembimbing saya dalam proses penelitian tesis ini. Berikut penelitian saya yaitu pengaruh Persib benefit gaya hidup, inflasi keuangan, Persib risk terhadap penggunaan fintech dengan melakukan disiplin pada aspek mekanisme pendisiplinan sebagai variabel mediasi studi kasus pada generasi Y dan Z. Latar belakang penelitian ini yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa penggunaan fintech itu terus meningkat dari tahun ke tahun hingga disebutkan bahwa pengguna digital asetnya 31,78 juta, digital investmentnya juga naik, digital payment juga naik, dan neobanking Indonesia juga naik. Kemudian untuk jumlah investor fintech yang ada di menurut Kustodian Central Efek Indonesia tahun 2024 itu dengan usia 40-50 tahun dan 31-40 tahun yang masuk pada kategori generasi Y sebanyak 35,95% atau 4,69 juta orang. Sedangkan jumlah investor fintech yang dengan usia di bawah 30 tahun itu masuk ke kategori generasi Z sebanyak 55,38% atau 7,24 juta orang, sehingga didapatkan jumlah investor fintechnya ini yang generasi Y dan Z itu berjumlah 11,93 juta orang. Kemudian dengan literasi dan inklusi literasi keuangan masyarakat Indonesia yang jauh di bawah tingkat inklusi keuangannya sehingga meningkatkan resiko penggunaan fintech. Kemudian dengan adanya penurunan jumlah persentase literasi keuangan, adanya jumlah pengaduan yang diterima OJK sebesar 5.115 pengaduan yang tergolong baik dari 1 Januari hingga 30 Juni 2024. Berikut pertanyaan penelitian saya, kemudian ini tujuan penelitian saya. Selanjutnya untuk kerangka pemikirannya dengan hipotesis yang pertama yaitu Persib benefit terhadap penggunaan fintech sebagai hipotesis pertama, kemudian gaya hidup terhadap penggunaan fintech hipotesis kedua, literasi keuangan terhadap penggunaan fintech sebagai hipotesis ketiga, Persib risk terhadap penggunaan fintech sebagai hipotesis keempat, lalu ada market disiplin terhadap penggunaan fintech sebagai hipotesis kelima, Persib benefit melalui market disiplin terhadap penggunaan fintech hipotesis keenam, gaya hidup melalui market disiplin terhadap penggunaan fintech hipotesis ketujuh, literasi keuangan melalui market disiplin terhadap penggunaan fintech hipotesis ke-8, dan terakhir Persib risk melalui market disiplin terhadap penggunaan fintech sebagai hipotesis 9. Metode penelitian ini yang saya gunakan yaitu kuantitatif dengan tujuan penelitiannya kausal dan waktu penelitiannya cross sectional. Untuk populasinya sendiri yaitu generasi Y dan Z yang menggunakan fintech dengan sampel yang saya gunakan menurut HER 2021 yaitu sebanyak 280. Untuk teknik analisisnya menggunakan SEM dan PLS. Kemudian ini operasional variable saya yaitu Persib benefit menggunakan Hume et al 2024. Selanjutnya untuk gaya hidup menurut Widiakto et al 2022, literasi keuangan dan Utami Sitang 2021, Persib risk dan Jaim Rahman 2023, market disiplin menurut Mukti Soma et al 2016, dan penggunaan fintech Nick Asman et al 2024. Yang jumlah seluruh operasional variabel saya ada 28 dengan skala ordinal. Selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas dari ke-6 variabel ini dikatakan valid karena dikategorikan 0,5 sampai 0,7 atau melebihi dari 0,7 karena valid. Kemudian ini untuk reliabilitasnya itu semuanya dari ke-6-nya reliable bisa digunakan karena lebih dari 0,7. Selanjutnya karakteristik responden. Karakteristik responden ini dari generasi Y ini tahun 1981 sampai 1996 ini ada di 44,1% dan generasi Z-nya ini ada di 55,9%. Sedangkan jenis kelaminnya sendiri ada di laki-laki 45,2% dan perempuannya 54,8%.
pendidikan terakhirnya ini ada dari SMP, dari SD, SMA, D3, S1, S2, dan S3, yaitu ada di untuk SD-nya sendiri 0,7, lalu SMA-nya ini ada 13,4, D3-nya ada 18,1, S1-nya ada 59,9%, lalu untuk S2-nya ada 7,7%, dan S3-nya di 0,3%. Untuk pekerjaannya sendiri ada 6. Yang pertama itu ada lainnya ada 34 orang, pegawai BUMN atau BUMD-nya 24 orang, PNS-nya 63, karyawan swasta 49, wira swastanya ada 71, dan pelajar atau mahasiswanya ada di 58. Untuk pendapatan per bulannya sendiri lebih dari 17 juta itu ada 7 orang. Untuk yang 15 sampai 17 juta itu 5 orang, 12 sampai 15 juta 13 orang. Kemudian 5 sampai 12 juta ada 104 orang, dan kurang dari 5 juta itu 170 orang. Untuk analisis deskriptif dari Persib benefit ini, yang pertama itu ada dibagi dari 2 kategori atau 2 dimensi. Untuk yang dimensi monetary benefit ini dikategorikan baik karena skornya 78,9%. Kemudian untuk yang item kedua itu juga dikatakan baik, ketiga juga dikatakan baik, sedangkan yang keempat hingga keenam itu dikatakan sangat baik karena kategorinya 85,4% atau lebih dari 82 yang dikatakan baik seperti ini. Sehingga total skornya itu dapat dikatakan baik untuk variabel Persib benefit. Selanjutnya untuk yang deskriptif gaya hidup, yang item pertama sangat baik keterangannya karena di 82,5%. Untuk yang item kedua sangat baik, dan yang item ketiga itu sangat baik sehingga rata-ratanya dikatakan baik di 82,6%. Kemudian untuk yang literasi keuangan dari 1 sampai 5 dikatakan baik karena masih di kategori baik dengan rata-rata 72,5%. Untuk yang Persib risk juga masih dari keempat ini dikatakan baik, namun di item yang ketiga ini netral karena dia di 47,0%. Namun rata-rata dari keseluruhan itu di 53,0 yang dikatakan baik. Selanjutnya untuk yang market disiplin, dari kelima ini dikatakan baik sehingga dapatlah skor rata-ratanya 73,5 yang dikatakan baik. Lalu untuk penggunaan fintech, dari kelima ini rata-rata skornya itu di kategori baik sehingga rata-rata skor penggunaan fintech dari kelima-limanya 73,1 yang dikatakan baik. Selanjutnya untuk open model, pada uji validasi konvergen ini dari ke-6 variabel dikatakan valid karena loading faktor dan AP-nya memenuhi syarat, yaitu kalau AP lebih dari 0,5 sedangkan loading faktor 0,7. Untuk cross loadingnya ini untuk indikator fintech 1 sampai 5 itu nilai tertingginya ada di penggunaan fintech di 0,797, 0,851, 0,564, lalu 0,856 dan 0,866. Sedangkan untuk yang G1 sampai GH1 sampai GH3 itu ada tertingginya di gaya hidup di 0,857, 0,750, 0,70. Untuk yang LK1 sampai LK5 korelasinya yang tertinggi itu ada di literasi keuangan, dan market disiplin MD1 sampai MD5 itu korelasi tertingginya di market disiplin. Untuk Persib benefit 1 sampai 6 itu korelasi tertingginya ada di Persib benefit. Untuk risk 1 sampai 4 korelasi tertingginya di Persib risk. Untuk yang Cornell Laker itu konstruknya untuk gaya hidup ada di 0,797, literasi keuangan 0,780, market disiplin 0,845, penggunaan fintech ada di 0,795, Persib benefit 0,789 dan Persib risk di 0,805. Nilai Cornell Laker ini didapatkan dari AV kuadrat.
Untuk uji reliabilitas, kesimpulannya bahwa kenang-kenangnya ini menghasilkan reliable dan bisa dipakai. Untuk intermodelnya sendiri, untuk uji R-square, marker disiplin itu bernilai R-square-nya 0,485 dan penggunaan fintech-nya itu 0,515, sedangkan uji predictive relevance B2-nya itu marker disiplin 0,485 dan fintech-nya 0,515. Untuk model uji fit-nya satu rated model yang SRMR itu 0,083, D_ULS-nya itu 2,767, D_G-nya itu 0,877, C-square-nya di 1533,047 dan NFI-nya itu ada di 0,717. Untuk uji hipotesis, untuk uji hipotesis pada hipotesis yang pertama, perceived benefit pada penggunaan fintech itu dengan ukuran p-value-nya di 0,00 yang diterima, yang sehingga hal ini sejalan dengan Ali et al. 2021 bahwa fintech itu menawarkan solusi praktis dalam mengelola keuangan menurut para responden. Lalu hipotesis yang kedua itu gaya hidup terhadap penggunaan fintech ditolak karena p-value-nya lebih dari 0,05 yang tidak sejalan pada Pradana dan Abdurrahman 2023 yang bahwa generasi Y dan Z ini mengutamakan efisiensi dan kenyamanannya dibandingkan gaya hidupnya. Lalu yang ketiga ada literasi keuangan pada penggunaan fintech ini diterima yang sejalan dengan saya dan F 2020 bahwa mereka mampu memanfaatkan layanan fintech karena memiliki literasi keuangan yang cukup. Untuk hipotesis keempat, perceived risk terhadap penggunaan fintech ini diterima juga yang sejalan dengan Ali et al. 2021 bahwa generasi Y dan Z itu menyadari bahwa risiko yang akan digunakan saat menggunakan layanan fintech itu. Untuk yang H5, perceived risk terhadap penggunaan fintech ini diterima juga Partai disiplin pada penggunaan fintech ini diterima sesuai dengan Abdul Muti Soma dan Merianti bahwa generasi Y dan Z ini sangat peduli dengan transparansi dan akuntabilitas dari penyedia layanan. Kalau yang keenam, perceived risk pada penggunaan fintech itu diterima juga karena sesuai dengan Saada dan Setiawan 2024 bahwa generasi Y dan Z itu lebih nyaman, efisien, mengutamakan efisiensi, keamanan, dan transparansi yang sesuai dengan blok D3 di mata disiplin. Akan tetapi hasil untuk hipotesis 6 ini diambil dari yang total efek ini, karena hasil dari total efek itu direct terus digabung sama indirect menghasilkan di bawah kalau perceived risk pada penggunaan bahwa perceived benefit pada penggunaan fintech itu diterima. Kemudian untuk yang hipotesis ketujuh atau gaya hidup melalui mata disiplin terhadap penggunaan fintech ini ditolak karena sesuai dengan tadi pada penggunaan fintech saja mereka ditolak karena lebih memikirkan keamanan dan kenyamanan yang sesuai dengan peradilan Abdurrahman bahwa kalau misalnya generasi Y dan Z itu memikirkan reputasi dan keamanan dari layanan fintechnya tersebut. Untuk yang ke-8 yaitu literasi keuangan terhadap market disiplin penggunaan fintech itu diterima karena sesuai dengan penelitian terdahulu Abdul Muti Soma dan Merianti 2023 dan Saleh F 2020 bahwa generasi Y dan Z ini literasi keuangan itu sangat tinggi, jadi ingin memanfaatkan dengan optimal dan mereka itu paham pada regulasinya sehingga dalam penggunaan layanan fintech merasa lebih nyaman saat mengetahui jika mempunyai pelayanan fintech yang patut pada regulasi. Untuk yang ke-9 atau perceived risk pada penggunaan fintech itu diterima juga karena sesuai dengan Gomez Hurtado et al. 2024 bahwa mereka itu generasi Y dan Z memahami bahwa resiko itu penting saat menggunakan layanan fintech. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived benefit berpengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan fintech pada generasi Y dan Z. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan tech pada generasi Y dan Z. Yang
Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan fintech pada generasi Y dan Z. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Persib Risk berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penggunaan fintech pada generasi Y dan Z. Yang kelima, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa market disiplin berpengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan fintech pada generasi Y dan Z. Yang keenam, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Persib Benefit berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech melalui market disiplin pada generasi Y dan Z. Yang ketujuh, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech melalui market disiplin pada generasi Y dan Z. Yang kedelapan, berdasarkan hasil penelitian bahwa literasi keuangan ini berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech melalui market disiplin pada generasi Y dan Z. Dan yang kesembilan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Persib Risk berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech melalui market disiplin pada generasi Y dan Z. Kemudian untuk saran praktis para pengguna layanan, yang pertama, pengguna fintech ini bisa memanfaatkan fitur edukasi finansial yang biasanya disediakan di penyedia layanan fintech. Yang kedua, pengguna fintech harus memastikan bahwa platform fintech yang telah mereka pilih itu menerapkan market disiplin seperti keamanan data pribadi, transparansi biaya, dan patuh terhadap regulasi. Yang ketiga, gunakan layanan fintech sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diberikan. Pilih layanan yang menawarkan Persib Benefit sesuai dengan preferensi para pengguna layanan fintech. Yang keempat, pengguna harus memahami risiko dalam transaksi fintech dan menghindari platform yang memiliki potensi risiko tinggi. Untuk saran teoritis bagi peneliti selanjutnya itu bisa menguji variabel lain, karena melihat dari nilai R-square tadi, yaitu ada di 0,515 atau setara dengan 51,5%, yang artinya bahwa nilai sisa dari variabel tersebut dari penggunaan fintech ini ada 48,5% yang tidak ada di penelitian ini. Dan peneliti lain juga bisa menguji pada variabel lainnya seperti kepercayaan, pengalaman pengguna, dan faktor lainnya. Peneliti yang lain juga atau peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian dengan membandingkan perilaku pengguna fintech di wilayah tertentu atau di industri berbeda. Peneliti selanjutnya juga mempertimbangkan variabel moderasi seperti tingkat pendidikan yang bisa mempengaruhi literasi keuangan atau pengalaman sebelumnya ketika menggunakan layanan fintech yang dapat mempengaruhi adopsi penggunaan fintech. Sekian presentasi dari saya. Mohon izin Bapak Ibu untuk sarannya. Terima kasih. Oke, silakan Ibu. Siapkan alat tulis. Oke, kita akan masuk ke tanya jawab ya. Saya persilakan Bu Ati. Terima kasih Pak Brady. Semua izin memulai jawab. Ya, Mbak Senin. Ya, tadi sama Pak Brady ngobrol, kita mau uji Senin hari Senin. Ngomongin lagi. Kayak jokes bapak. Jokes bapak banget itu. Cuma beliau aja sih sayang. Ya, oke. Mbak, ini saya mau bahas satu saja variabel yang diberikan ya, Mbak Cenin. Ya, ini cukup cepat sekali ya, dari proposal ke hari ini berapa minggu ya? 2 ya, 2 minggu ya.